Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Mamat Liputo, Duta Rumah Belajar Provinsi Gorontalo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jurnal khusus, yaitu tentang jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Pada jurnal khusus bagian 1, kita sudah membahas tentang jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi tersebut kita uraikan sebagai berikut. Sahabat semua belajar, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 3.5 menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan dagang, dan 4.5 membuat laporan keuangan perusahaan dagang. Sementara indikator pembelajaran adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas serta jurnal umum. Yang kedua adalah membuat jurnal penjualan, penerimaan kas, dan jurnal umum. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi atau transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan pendapatan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan lainnya. Sementara untuk jurnal umum digunakan untuk mencatat pengembalian barang, baik itu barang yang dibeli maupun barang yang dijual. Bagaimana praktek penyusunan jurnal khusus tersebut? Yuk, kita simak video berikut ini. Sahabat semua belajar, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan tentang jurnal khusus, yang pada kali ini saya bahas tentang jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Untuk jurnal penjualan, kita siapkan tabel dengan kolom tanggal, nomor faktur, akun yang didebet, referensi, termin, piutang dagang debit, dan penjualan kredit. Sementara untuk jurnal penerimaan kas, kita siapkan tabel dengan kolom tanggal, akun yang dikredit, referensi, kas debit, potongan penjualan debit serba-serbi kredit dengan kolom akun, referensi jumlah, terus ada kolom penjualan dan kredit dan piutang dagang kredit. Selanjutnya kita langsung kepada praktiknya. Tanggal 6 Desember dijual kepada PD Pentas Jaya Bogor barang dagang seharga 4 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur nomor 120. Tanggal 10 Desember dijual barang dagang kepada Toko Gembira Jakarta seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur nomor 121. Tanggal 18 Desember dijual barang dagang kepada PD Pentas Jaya Bogor seharga 4.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur nomor 122. Tanggal 31 Desember dijual barang dagang kepada PHM Jakarta seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur nomor 123. Baik, sekarang kita akan coba masukkan ke dalam kolom jurnal penjualan. Kita lihat tanggal 6 Desember, nomor faktur 120, akun yang didebet adalah PD Pentas Jaya Bogor dengan termin 2/10 N/30 dan piutang dagang dan penjualannya adalah sebesar 4 juta. Tanggal 10 Desember, nomor fakturnya 121, akun yang didebet adalah Toko Gembira Jakarta, terminnya 2/10 N/30, piutang dagang debit penjualan kreditnya sebesar 1.500.000. Tanggal 18 Desember, nomor fakturnya adalah 122, akun yang didebet adalah PD Pentas Jaya Bogor, terminnya 2/10 N/30, piutang dagang debit penjualan kredit sebesar 4.500.000. Tanggal 31 Desember, nomor fakturnya 123, akun yang didebet adalah PD PHM Jakarta,
dengan termin atau syarat pembayaran 2/10 N/30, piutang dagang debit penjualan kredit sebesar 3 juta rupiah. Sehingga jumlah piutang dagang dan penjualan sebesar 13 juta rupiah. Selanjutnya untuk jurnal penjualan, transaksi yang terjadi adalah tanggal 3 Desember diterima pelunasan piutang dari PT Firdaus Banda Aceh sebesar 3.150.000. Tanggal 13 dijual tunai barang dagang 1 juta rupiah. Tanggal 14 diterima pelunasan faktur nomor 120 tanggal 6 Desember yang lalu dari PD Pentas Jaya Bogor. Dan tanggal 17 dijual peralatan kantor bekas 200.000 rupiah secara tunai. Dan tanggal 25 diterima pelunasan faktur nomor 121 tertanggal 10 Desember yang lalu. Kita coba membuat jurnal penerimaan kas. Tanggal 3/12 itu akun yang dikredit adalah PT Firdaus Banda Aceh dengan pelunasan sebesar 3.150.000 dan piutang dagangnya adalah 3.150.000. Tanggal 13/12 ada penjualan barang dagang secara tunai, jadi kas bertambah 1 juta dan penjualannya bertambah 1 juta di kredit. Tanggal 14 Desember akun yang dikredit adalah PD Pentas Jaya Bogor. Itu terjadi tanggal 6 Desember ada penjualan secara kredit 4 juta, jadi piutang dagangnya kita 4 juta. Karena dia melunasinya selama 10 hari, dalam syarat pembayaran itu kan ada 2/10 N/30. Dari tanggal 6 sampai tanggal 14 itu sekitar 9 hari atau belum lebih dari 10 hari, sehingga mendapatkan potongan 2% sebesar Rp80.000, sehingga kas yang diterima tinggal 3.920.000. Tanggal 17 Desember dijual peralatan, jadi peralatan kantor kita berkurang 12.000, kita masukkan ke dalam kolom serba-serbi. Pada akun itu kita tuliskan peralatan kantor dan jumlah 200.000, sedangkan kas kita bertambah pada sisi debit sebesar 200.000. Diterima pelunasan faktur 121 tanggal 10 Desember yang lalu, jadi terjadi penjualan kredit pada tanggal 10 Desember yang lalu itu sebesar 1.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Tetapi karena terjadi pelunasan di luar 10 hari di masa potongan, maka tidak terdapat potongan penjualan sehingga tetap kasnya berjumlah 1.500.000. Sehingga jumlah kas menjadi 9.770.000, potongan penjualannya 800, akun serba-serbinya 200, penjualan 1 juta, dan piutang dagang 8.650.000. Selanjutnya adalah jurnal umum. Tanggal 4 Desember dikirim nota debit kepada PD Maya Padang atas pengembalian barang karena rusak sebesar 150.000. Tanggal 9 Desember dikirim nota kredit kepada PD Pentas Jaya Bogor atas barang yang diterima kembali karena rusak seharga Rp800.000. Dan tanggal 23 Desember dikirim nota kredit kepada PD Pentas Jaya Bogor atas barang yang diterima kembali karena rusak seharga Rp500.000. Jurnal umum yang dibuat adalah, jadi dengan demikian bahwa jurnal umum hanya untuk mencatat pengembalian barang. Kita lihat tanggal 4/12 utang dagang atas nama PD Maya Padang, karena terjadi pengembalian barang yang dibeli maka terjadi retur pembelian. Utang dagang itu debit 150.000 dan retur pembelian kredit 150.000. Tanggal 9/12 terjadi pengembalian barang yang dijual kepada PD Pentas Jaya Bogor, jadi retur penjualan debit Rp800.000 dan mengkredit piutang dagang PD Pentas Jaya Bogor sebesar Rp800.000. Tanggal 23/12 kembali terjadi pengembalian barang yang dijual, jadi mendebit retur penjualan Rp500.000 dan piutang dagang PD Pentas Jaya Bogor sebesar Rp500.000, sehingga jumlah debit dan kredit sebesar Rp1.450.000.
Sahabat Rumah Belajar, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan baik untuk penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan pendapatan, penerimaan pinjaman, dan lain sebagainya. Sementara untuk jurnal khusus, jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengembalian barang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.